Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami mengundang untuk bangkit berdiri dan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Empang 3. Saya percaya dimanapun saudara berada, penyertaan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Dan kalau saat ini kita boleh beribadah walaupun melalui online, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan sebelum masuk dalam ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh kembali beribadah walaupun secara online Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap nyanyian pujian yang kami naikkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Barala 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 barala. Syadarala barala 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 barala. Syadarala barala barala barala. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah ada kasih seperti ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik,
sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari saudara sama-sama saya katakan, Engkau Bapa yang mengajari kami. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah memandang setiap kami, tapi Engkau mengasihi kami Tuhan, karena Engkau Bapa kami yang baik. Oh Jesus, kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kau Bapa-Ku yang baik,
Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, saya mau mengatakan bahwa kalau pada saat ini kita masih boleh mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, semua karena darah Yesus yang telah tertumpah untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Oleh sebab itu saya mau mengajak saudara untuk mengangkat satu pujian. Sama-sama kita katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama saya, mari kita katakan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu.
Bapak Ibu Saudara, senang bisa boleh melayani Tuhan di GPI Yepang 3 hari ini. Satu kehormatan buat kita untuk sama-sama menghadap Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu menghadap kepada Tuhan lebih lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan yang kami lakukan sebelumnya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, di tengah keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah kami tidaklah menjadi sesuatu yang sia-sia. Tuhan menguatkan dan memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Tolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan tolong kami juga Tuhan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Urapi semua, baik hamba-Mu dan setiap kami yang menyaksikannya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya, sekali lagi salam buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita ambil dari Roma 8 ayat 37. Di mana Tuhan taruh di hati saya dengan satu tema judul, kita pasti bisa karena Tuhan menyertai kita. Roma 8 ayat 37 firman Tuhan berkata begini, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulangi lagi buat Bapak Ibu Saudara firman Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu, saudara dan saya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Amin. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sebagai pendahuluan, saya mau berkata bahwa tidak terasa kita sudah mau mengakhiri bulan-bulan terakhir di tahun 2021 ini. Dan sebentar kita akan melewati tahun 2021 yang mana sudah ada di depan mata. Ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab ya akan situasi seperti ini. Tidak bisa kita memastikan apakah kita bisa melewati atau tidak. Kita belum ada pertanyaan, bisa nggak kita bisa melewati pandemi ini? Kapan ya pandemi ini bisa berlalu? Kapan ya kita bisa hidup normal seperti dahulu lagi? Pertanyaan ini yang kita sering tanyakan atau kita dengar sesaat seperti orang yang lelah. Kehidupan yang membuat kita hampir putus asa, bahkan semangat yang patah dan akan kalah. Tetapi melalui pembacaan firman Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kembali lagi, puji nama Tuhan, bahwa ayat di atas, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, kepada saudara dan saya, bahwa saudara dan saya Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi seorang pemenang. Pemenang dalam hal apa? Dalam semuanya, kata firman Tuhan. Entah itu penyakit, entah itu krisis ekonomi, bahkan hubungan kita sama Tuhan atau sesama yang sakit. Tuhan katakan sekali lagi, Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus pastinya. Amin, katakan amin yang setuju dengan saya. Lalu pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana supaya kita bisa melewati pasti bahwa ke depan kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Yang pertama, kita baca di dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31 firman Tuhan berkata begini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dari ayat ini saya percaya bila kita membaca ayat ini berulang-ulang dan iman kita dibangkitkan oleh Roh Kudus, maka kita akan menjawab pertanyaan dari firman Tuhan tadi, tidak ada. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita bisa melewati? Dengan Tuhan pasti bisa. Yang pertama, pastikan Tuhan di pihak kita dan kita di pihak Tuhan. Sekali lagi, pastikan Tuhan di pihak kita dan kita di pihak Tuhan. Ya, kita ingat bicara tentang berpihakan Tuhan kepada kita, seorang Raja Daud sebelum dia dilantik menjadi raja
Di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat 55 mengisahkan bahwa seorang yang namanya Goliat, di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 tampil seorang Goliat, pendekar ya, namanya Goliat, tingginya itu 6 hasta sejengkal atau 3,25 meter. Bahkan dikatakan di situ berat bajunya saja 57 kg. Dan Goliat menantang para pasukan Israel. Dia katakan begini, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Dengan kata lain, Goliat menantang satu persatu orang Israel saat itu, sehingga orang Israel menjadi ketakutan, tentara Israel ketakutan. Tetapi Alkitab mencatat ada seorang anak muda, ada seorang kesayangan Tuhan, pilihan Tuhan yang bernama Daud saat itu. Dia mendengar dan dia dengan yakin berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia," karena Goliat tentunya. "Hambamu ini," kata Daud, "ia akan melawan orang Filistin itu." Bahkan dengan tegas lagi dikatakan Daud kepada orang itu bahwa "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku," kata Raja Daud saat itu, "aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tentang itu." Dari ayat dan kisah ini bila kita baca merenungkan bahwa dari ini saya boleh belajar dan kita diajar keperpihakan Tuhan dan keperpihakan Daud di pihak Tuhan menjadikan Daud pada akhirnya menjadi orang yang menang saat itu. Karena apa? Karena kita tahu pada akhirnya kemenangan ada di pihak Daud. Kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan ada di pihak Daud dan Daud di pihak Tuhan. Ada hubungan yang dibangun Daud saat itu, bukan cuma sekedar yakin dan percaya, tetapi ada hubungan keintiman jauh sebelum itu, melalui mungkin saat Daud mengembalakan domba-domba milik ayahnya. Dari ayat ini Tuhan ingatkan kembali buat saudara dan saya, apa yang menjadi Goliat dalam hidup saudara dan saya. Ingat, kalau kita yakin kita di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita, seperti halnya Daud menang mengalahkan Raja Goliat, kita pun akan menang mengalahkan Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Itu yang pertama, bagaimana kita pasti bisa melewati masa-masa di depan ini. Yang kedua, Tuhan taruh di hati saya bagaimana kita pasti bisa menang dan melewati hari-hari ke depan. Yang kedua, saya bacakan untuk kita Roma 8 ayat 25. Roma 8 ayat 25 firman Tuhan berkata begini, "Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun." Sekali lagi saya bacakan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat dan menantikannya dengan tekun, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dari ayat ini Tuhan taruh di hati saya. Yang kedua adalah tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Saudara dan saya, ayat ini bicara tentang pengharapan anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya hidup berpengharapan. Hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya bertekun. Apa sih itu tekun? Tekun itu sama dengan tidak berubah, tidak goyah, tetap tidak berubah. Sekali lagi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan, kalau saudara dahulu dan saya pernah hidup mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula, jangan berubah, tetap tekun lakukan itu. Kalau dahulu saudara dan saya pernah melayani Tuhan di rumah Tuhan sebagai pelayan Tuhan, Tuhan ingatkan kembali hari ini. Tuhan minta supaya kita tetap bertekun, jangan berubah dan lakukan terus.
Dan jika dahulu kita bergairah dalam doa, di dalam memuji Tuhan, dalam roh, hari-hari ini pun Tuhan minta supaya kita bertekun dan jangan berubah. Saya percaya bila kita lakukan ini, kita pasti bisa melewati masa-masa ini. Bila ini ceritanya Tuhan ingatkan kembali kepada kita, seperti halnya Ayub. Di dalam Ayub 2 ayat 3 firman Tuhan berkata begini, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Kita tahu kisah Ayub, karena Ayub bertekun di dalam kesalehannya, dia bisa melewati semuanya masalah yang Tuhan izinkan kepada kita. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 17 firman Tuhan mengingatkan kita, aku mengasihi, Tuhan mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, dan orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Hiduplah bertekun di dalam Tuhan, maka saya percaya kita semua bisa melewati semua ini. Kemenangan akan kita raih. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita bisa tampil memenang? Pasti bisa karena Tuhan. Kalau tadi yang pertama adalah Tuhan di pihak kita dan pastikan kita di pihak Tuhan. Yang kedua, tetap bertekun di dalam Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di dalam Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11 firman Tuhan berkata begini, dan jika roh dia, roh Tuhan tentunya dalam hal ini, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya dan yang diam di dalam kamu. Dengan kata lain, Tuhan ingatkan yang ketiga bahwa izinkan Tuhan memenuhi dan menguasai hidup saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi, izinkan Tuhan memenuhi dan menguasai hidup saudara dan saya. Hidup yang dipenuhi dan dikuasai. Roma 8 ayat 14 firman Tuhan berkata begini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dengan kata ini, tolong dicatat di sini, mau dipimpin oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Allah. Bukan kita yang memimpin Tuhan, bukan kita yang memimpin Allah, tetapi Allah yang memimpin kita. Dengan kata lain, Tuhan juga diingatkan melalui ayat ini, Tuhan yang di depan kita, bukan kita yang di depan Tuhan. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 15 Tuhan ingatkan kepada kita juga, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ingat, roh yang ada pada kita tidak membuat kita takut lagi, tetapi saudara dan saya telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tidak takut dan tidak ragu kepada Allah kita. Dia itu kita panggil ya Aba, ya Bapa. Pertanyaannya, benar tidak kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan seperti seorang anak kepada bapaknya? Itu menjadi introspeksi juga buat kita. Ingat satu kisah, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah membaca dan mendengarnya. Ada seorang pesulap di hadapan banyak orang, melewati satu buah jurang dengan satu untai tali. Pertama dia lewati tali itu dengan berjalan dari titik berangkat sampai titik tujuan. Ketika dia bisa melewati semua bertepuk tangan. Yang kedua, dia lakukan bukan cuma dengan berjalan, dia lakukan dengan naik sepeda roda 1. Wah, semua pada cemas apakah bisa, dan benar, yang kedua pun itu bisa dilewatinya. Dan yang pamungkas, orang ini bertanya, dia bilang, saya akan melewati tali ini dari jurang yang satu ke jurang yang kedua bukan cuma dengan jalan, bukan cuma dengan sepeda roda 1, tetapi dengan sambil menggendong orang. Saudara percaya saya bisa? Semua bilang percaya, Bapak pasti bisa. Kalau saudara dan percaya,
siapa yang mau saya gendong? Waduh, ada pertanyaan ini orang bingung, nggak ada yang bisa berani menjawab siapa yang mau digendong oleh bapak ini untuk menaiki bapak ini naik sepeda roda 1 melewati jurang. Semua tidak ada yang berani. Tetapi ada seorang anak kecil mengangkat tangannya tanpa basa-basi. Bapak ini menggendong anak ini di atas pundaknya. Lalu bapak ini menaiki sepeda roda 1 melewati jurang dengan tali, dengan sepeda roda 1. Dan benar saja, sampai dengan selamat. Orang-orang bertepuk tangan, orang-orang terkagum, orang-orang sangat memuji mereka. Sehingga akhirnya ada pertanyaan kepada seorang anak ini, "Nah, kok kamu mau? Itu kan sesuatu yang mustahil." Anak ini tanpa basa-basi dia jawab, "Iyalah, saya mau, karena dia kan bapak saya." Waduh, jawaban ini membuat tertegun banyak orang. Ini membuat pertanyaan, ini membuat kita tertemplak. Banyak kita percaya pada Tuhan seperti Bapa, tetapi giliran Tuhan mau menggendong kita, dan kita tahu di depan banyak jurang, kita nggak berani untuk naik di pundak Bapa kita. Tetapi melalui kisah ini, Tuhan ingatkan, seperti saat seorang anak ini yang mau digendong oleh bapaknya, melewati tali di dalam jurang itu, di atas jurang itu dengan sepeda roda 1. Seperti itu juga dia percaya kepada bapaknya akan selamat. Seperti itu juga Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu, mari yang ketiga, yang terakhir, izinkan Tuhan menguasai hidupmu. Percayakan Dia untuk menguasai semua kehidupanmu. Katakan sama saya, semua. Tidak ada satupun yang kita sisakan sama Tuhan. Kalau kita mau percaya, ya percaya sama Tuhan. Biar kiranya ini boleh menguatkan kita. Mungkin takut, mungkin ragu, tapi saya percaya kalau itu bisa kita lewati, kita mempercayakan Tuhan seperti Bapa kita yang tidak pernah mencelakakan kita, kita akan bisa melewati semua ini. Seperti seorang anak percaya kepada bapaknya, seperti itu juga kita akan percaya kepada Tuhannya. Biar kiranya ini Tuhan ingatkan kepada kita. Sebagai kesimpulan, bagaimana kita bisa melewati masa-masa pandemi atau masa-masa yang tidak pasti ini, kita menang, kita bisa karena Tuhan. Yakinlah, saudara dan saya pasti bisa melewati masa-masa ini sebagai orang-orang yang lebih dari menang, karena Tuhan Yesus tentunya. Gimana caranya? Pastikan Tuhan di pihak kita dan kita di pihak Tuhan. Yang kedua, tetap bertekun di dalam Tuhan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, pastikan Tuhan memenuhi dan menguasai hidup kita. Maka saya percaya, saudara dan saya akan bisa melewati masa seperti ini, melebihi orang-orang yang menang. Pasti bisa karena Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Sesuatu yang sederhana Tuhan ingatkan kembali kepada kami. Bagaimana kami pasti bisa melewati masa-masa yang tidak pasti dikatakan dunia. Tapi karena Tuhan, kami bisa melewati seperti orang-orang yang lebih daripada pemenang. Urapi kami sekali lagi Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang menyaksikan, kuatkan dan teguhkan, biar kiranya kami semua tetap berpegang kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita perkatakan firman Tuhan ini dengan penuh semangat. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang serebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperintahkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, itu semuanya menjadi benih-benih yang luar biasa ya Tuhan, yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah yang lebat, yang manis, dan kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan doa kami juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya terus Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu ya Bapa di surga senantiasa Kau nyatakan bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan yang kami kasihi ini Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan masih mengizinkan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Doa kami ya Bapa, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, berikan terus Tuhan kekuatan dan penyertaan bagi bangsa kami, bagi negara kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa berseru-seru kepada Tuhan, Bapa pulihkan bangsa kami, Bapa berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadikan Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan menjadi Indonesia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan juga menyertai senantiasa para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan ya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kesehatan yang prima bagi mereka semua ya Bapa, untuk mengurusi negara kami, untuk mengurusi daerah masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan segala hikmat dan pikiran-Mu. Engkau berikan segala tuntunan-Mu buat pemerintahan dan di negara kami ini Bapa. Khususnya buat Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Buat Pak Wapres Bapa di surga, Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Dan buat semua menteri-menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Semua mereka kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Bapa di surga, buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, bersama keluarga dan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan terus menyertai, mengurapi dan memberkati Tuhan pemimpin rohani kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat setiap keempat wakil gembala pembina Tuhan, penyertaan juga Tuhan, penyertaan yang sama, pengurapan Tuhan yang sama yang Kau berikan buat gembala pembina kami, Kau juga nyatakan buat setiap
Wakil Gembala Pembina ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan juga buat seluruh karayon KCK yang ada ya Tuhan, khususnya karayon kami, karayon 1F, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan menyertai, melindungi dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat semua gembala-gembala cabang dan ranting yang ada, khususnya gembala kami di GB Empang 3, Bapak Pendeta Daniel Pujo Sudarmo ya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan. Engkau juga menyertai dan urapan-Mu Engkau curahkan bagi semua gembala-gembala kul ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa ya Bapak di surga, buat setiap Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GB Empang 3, dan juga buat setiap orang yang mengikuti ibadah online GB Empang 3 Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setia, kasih kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Kau nyatakan terus bagi semua Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami kepadamu dan berlindung kepadamu, khususnya karena ini masih pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami ya Bapak pada saat ini Tuhan. Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga. Dan sebelum kami Tuhan akhiri ibadah kami ini, kami Tuhan rindu menerima berkat yang Kau curahkan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita akan pujian. Kami Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat kasih Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan peran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.